Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Nurul Huda SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi Pembangunan. Baik, perkenalkan nama saya Cintia Darmayanti dengan NPM 21011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Variabel Makroekonomi dan Forex Direct Investment terhadap Inflasi di Negara ASEAN tahun 2015 sampai 2023. Berikut latar belakang dari penelitian saya. Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN, telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global yang paling dinamis. Dengan total populasi lebih dari 650 juta jiwa dan gross domestic product gabungan yang mencapai 3 triliun dolar Amerika pada tahun 2023. ASEAN mewakili salah satu blok ekonomi terbesar di dunia. Namun, di balik pertumbuhan yang mengesankan ini, stabilitas ekonomi kawasan ini terus diuji oleh berbagai faktor makroekonomi dan geopolitik global. Menurut studi yang dilakukan oleh Tran et al. 2022, inflasi di negara-negara ASEAN menunjukkan pola yang heterogen, yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, kebijakan moneter, dan tingkat keterbukaan ekonomi masing-masing negara. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dinamika inflasi di kawasan ASEAN dan pentingnya analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel makroekonomi seperti nilai tukar, suku bunga, dan GDP memiliki peran penting dalam menentukan tingkat inflasi. Nilai tukar misalnya, nilai tukar memainkan peran penting dalam mempengaruhi inflasi, terutama di negara-negara dengan ekonomi terbuka seperti di ASEAN. Menurut Miskin 2016, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi inflasi melalui transmisi harga impor. Depresiasi mata uang domestik cenderung meningkatkan harga barang impor, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan inflasi. Warijo dan Juhro 2023 dalam penelitian mereka tentang kebijakan moneter di Asia Tenggara mengatakan bahwa perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya tekanan inflasi. Sementara itu, pertumbuhan GDP yang kuat dapat mendorong permintaan dan potensial meningkatkan tekanan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Sebagaimana studi terkini yang dilakukan oleh Nguyen et al. 2024 yang menunjukkan bahwa di negara-negara ASEAN, pertumbuhan GDP yang kuat dapat meningkatkan permintaan agregat yang berpotensi mendorong inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Selain faktor-faktor makroekonomi domestik, Forex Direct Investment atau dikenal dengan FDI juga dianggap sebagai faktor krusial yang dapat mempengaruhi dinamika ekonomi suatu negara, termasuk inflasi. Menurut Gilarso 2024, inflasi yang tinggi menandakan ketegangan internal ekonomi yang membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal mereka di negara tersebut. Investor cenderung mencari negara dengan inflasi yang stabil, karena hal ini mencerminkan stabilitas ekonomi makro yang lebih baik. Untuk itu, penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di negara-negara ASEAN menjadi sangat penting untuk diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara variabel makroekonomi, FDI, dan inflasi, serta harapannya dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap inflasi di negara ASEAN pada periode 2015 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh GDP atau Gross Domestic Product terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2025. Yang keempat, bagaimana pengaruh FDI atau Forex Direct Investment terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015-2023. Yang kelima, bagaimana pengaruh nilai tukar, suku bunga, GDP, dan FDI
terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh GDP terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh FDI terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh nilai tukar, suku bunga, GDP, dan FDI terhadap inflasi di negara ASEAN pada tahun 2015 sampai 2023. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, diduga nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN. Yang kedua, diduga suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN. Yang ketiga, diduga GDP berpengaruh signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN. Yang keempat, diduga FDI berpengaruh signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN. Yang kelima, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar, suku bunga, GDP, dan FDI terhadap inflasi di negara ASEAN. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, inflasi. Menurut Budiono tahun 1999 menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara menyeluruh dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang lain. Yang kedua, ada nilai tukar. Menurut Mahendra dan Kesumajaya 2015, nilai tukar atau kurs adalah selisih nilai harga pada mata uang negara menggunakan mata uang negara lain. Salvatore menyatakan bahwa dalam perdagangan antara negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukar, masing-masing memaksa adanya suatu angka perbandingan antara nilai suatu mata uang menggunakan mata uang lainnya atau disebut sebagai kurs valuta asing atau kurs. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dengan kata lain, orang lain harus membayar kesempatan untuk meminjam uang. Biaya peminjaman yang diukur dalam dolar per tahun untuk per dolar yang dipinjam. Samuelson 2004 pada buku halaman 190. Selanjutnya ada GDP. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir final yang diproduksi oleh sebuah negara dalam periode waktu tertentu. Menkyu 2010. Adapun menurut Sulasmiyati 2018 yang mengutip dari Latu Mairisa 2015, GDP dapat diartikan sebagai total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan milik warga negara tersebut maupun milik warga negara asing yang berdomisili di negara bersangkutan. Selanjutnya ada FDI, Foreign Direct Investment, adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain. Sementara, Todaro 2024 mendefinisikan FDI sebagai dana-dana investasi langsung yang digunakan untuk menjalankan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga memperlakukan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian saya adalah data panel yang bersifat kuantitatif. Penelitian saya diambil dari tahun 2015 sampai 2023 yang menggunakan data dari 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam. Data penelitian saya diambil dari World Bank dan IMF atau International Monetary Fund. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk variabel dependennya adalah inflasi, dan independennya ada nilai tukar, suku bunga, GDP, dan FDI. Selanjutnya, metodologi analisis data yang saya gunakan. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji heterokedastisitas.
Selanjutnya ada estimasi model data panel, yaitu CEM atau dikenal dengan Common Effect Model. Yang kedua ada FEM, Fixed Effect Model. Yang ketiga adalah ada REM, yaitu Random Effect Model. Selanjutnya ada uji spesifikasi model. Yang pertama ada uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Yang kedua ada uji hipotesis, uji T. Yang pertama ada uji T, uji parsial. Yang kedua adalah uji F, uji simultan. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau R-square. Berikut hasil penelitian saya. Dapat dilihat dari gambar ini bahwasanya nilai tukar berhubungan positif dan signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN karena diperoleh p-value-nya sebesar 0,00 yang mana lebih kecil daripada alfa 0,05. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga berhubungan positif dan signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN, yang mana dapat kita lihat dari nilai p-value-nya sebesar 0,03 yang mana lebih kecil daripada alfa 0,05. Selanjutnya dapat kita lihat GDP. GDP berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN karena diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,5964 yang mana lebih besar daripada alfa 0,05. Selanjutnya ada FDI. FDI berhubungan positif dan signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN. Dapat kita lihat nilai p-value-nya sebesar 0,0090 yang mana lebih kecil daripada alfa 0,05. Selanjutnya dapat kita lihat juga pada nilai simultannya atau F statistik, yaitu diperoleh sebesar 0,000, yang artinya bahwa secara keseluruhan variabel itu berpengaruh signifikan terhadap inflasi di negara ASEAN. Dan dapat juga kita lihat dari nilai R-square-nya atau nilai koefisien determinasi yang hanya diperoleh sebesar 0,58 atau 58%, yang artinya hanya 58% variabel nilai tukar, suku bunga, GDP, dan FDI mempengaruhi inflasi, dan 42% lagi dipengaruhi oleh variabel di luar model. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan, variabel nilai tukar, suku bunga, GDP, dan FDI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan nilai Pro-F statistiknya sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari tingkat nilai alfa yaitu 0,05. Yang kedua ada nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi pada 11 negara ASEAN. Jadi dapat disimpulkan bahwa angka inflasi yang tinggi justru mengakibatkan nilai tukar mengalami depresiasi, yang disebabkan angka inflasi yang tinggi dapat membuat tingkat permintaan mata uang asing menjadi meningkat. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi pada 11 negara ASEAN. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi suku bunga maka akan meningkatkan inflasi di ASEAN. Selanjutnya ada GDP. GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi pada 11 negara ASEAN. Jadi dapat disimpulkan ketika GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi, ini bisa menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan GDP mungkin tidak cukup untuk mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi dan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Selanjutnya ada FDI. FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi pada 11 negara ASEAN. Jadi dapat disimpulkan, ketika investasi meningkat, permintaan agregat dalam perekonomian juga cenderung meningkat. Hal ini dapat mendorong harga barang dan jasa yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat inflasi. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.